Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Om Jin dan Saya Om Ir, di channel kami Ngepros, ngopi sambil Praspros. Oke. Hari ini sudah tengah malam, waktunya Horor. membahas horor. Horor. Oke. Hari ini tema apa yang akan kita bahas, Bro? Penciptaan makhluk. Oke. Boleh. Maksudnya berarti menurut dari segi Islam, makhluk itu ada tiga. Setuju? Makhluk ya. Coba versi jenengan, Iya. versi jenengan dulu lah. Menurut saya makhluk itu ada makhluk itu banyak. Cuman makhluk dalam artian politik makhluk nih. Berarti makhluk itu satu manusia fisik, Nah, kedua jin, bangsa jin, kemudian malaikat, tiga. Ya makhluk ada sih, ada lagi hewan, tumbuhan banyak. Cuma yang kita bahas tiga makhluk ini, berarti tentang malaikat, jin dan manusia. ya. Oke. Boleh. Boleh. Dalam Islam juga kan makhluk ini dalam Al-Quran itu yang saya tahu itu makhluk ada tiga selain hewan itu berarti manusia, bangsa jin dan malaikat. Bangsa manusia berarti terbuat dari tanah, malaikat dan Jin, jin itu terbuat dari cahaya. Setuju nggak? Maksudnya gini, malaikat itu dari cahaya api, sedangkan malaikat jin, jin itu dari cahaya api. Kalau malaikat, cahaya apa? Itu cahaya. Tapi dalam untuk masyhurnya umum, secara umum itu jin itu dari api. Tapi sebenarnya cahaya api kan? Iya nggak? Kalau malaikat itu nur, cahaya. cahaya. Katanya kan cahaya ada Banyak. kosmis, Iya. dimensi yang berbeda. Dimensi cahaya ada nggak? Menurutmu? Kalau ngomongin dimensi, Iya. kita itu sekarang hidup di dimensi ke berapa ya? Tiga dimensi. Tiga dimensi. Jadi kalau dimensi yang pertama itu dua dimensi, ya cuma punya garis panjang. Kalau di sains ya, Satu dimensi. Satu. ya Garis terus lurus. ya terus ada dimensi kedua luas, Luas. ya, Kotak. dimensi ketiga volume, Dimensi panjang, dimensi lebar. ya volume itu tiga dimensi. Kita Nah, dimensi keempat itu ada dimensi keempat. apa? Jadi melibatkan itu kan tadi membentuk ruang ya. X istilahnya tiga dimensi itu ruang. Keempatnya itu waktu. Keempatnya Dimensi waktu. Jadi 4 dimensi. Ada lagi nanti dimensi kelima. Apa itu? Kelima itu waktu, kan tadi ada waktu. 4 dimensi ruang dan waktu. 4. Ada lagi dimensi kelima. Dimensi kelima itu nanti melibatkan apa ya, sudah di luar, sudah ada tambahan koordinat lagi. Jadi kita itu sekarang bisa dibilang hidup di dimensi keempat. Dimensi keempat waktu. Dimensi keempat.
kita disebut dimensi keempat. Kita hidup. Tadi kan jenengan ngomong. Iya. Yang dipahami manusia itu dimensi keempat itu melibatkan 3. Dimensi 1 itu cuma garis lurus, dimensi 2 dimensi itu kalau luasan, dimensi ketiga itu kalau membentuk volume, ruang, dimensi ketiga itu ruang, ada ruang, ada lagi waktu, dimensi keempat. Jadi kita itu hidup di dimensi keempat, kita itu 4 dimensi keempat. Nah dimensi kelima itu saya belum terlalu paham, 5 dimensi. Oke, sekarang kan kita bahas Masalah dimensi tadi balik lagi ke cahaya. cahaya. Ya. Cahaya itu kan Cahaya itu banyak, iya betul. Yang bisa dideteksi sama manusia itu sedikit. Ada cahaya-cahaya yang belum bisa dideteksi sama manusia. gini, malaikat kan dari cahaya ya, tercipta dari cahaya. Ini kan membahasnya 3 makhluk ini. Ya, Jin, malaikat, manusia. Jin kan dari cahaya api. ya bilangnya dari nur. Panas lah, maksudnya panas. Menandakan panas itu cahaya yang punya fisik. Maksudnya walaupun sebuah cahaya tapi kita punya dampak. Kalau api kan punya apa? Semuanya lilin nih, bakaran, kita punya dampak secara signifikan tentang cahaya api kan. Ke manusia kan panas, beda sama cahaya malaikat kan netral, tidak ada dampak yang khusus. Paham nggak? Maksudnya jin kan dari cahaya api. Ketika kita menyalakan api, otomatis kan kita menerima manfaat panas, maksudnya dari api tersebut, panas dan terang. Panas, ada efek panas. Beda sama cahaya malaikat. Malaikat kan belum nur, tapi belum tahu kan cahaya. Ya menurut dengan Kalau menurut saya jin sama malaikat tuh nggak bisa dideteksi, susah. Selama masih bisa dideteksi, itu artinya bukan masih di dunia kita. Tapi keberadaannya percaya kan mas? Ya percaya, cuman maksudnya terbuat dari api-api yang seperti apa? Api juga banyak kok. Matahari itu api. Api. Matahari. Ada nggak cahaya selain api? Api itu apa? Cahaya itu apa? Itu Kan dulu. Energi. Iya kan dari itu api memancarkan cahaya. Ya. Iya. Nah, malaikat kan dari cahaya. Apakah kan hampir sama ya itu? Kan dulu kan waktu sebelum Nabi Adam diciptakan, itu kan malaikat dan jin kan satu kesatuan yang bisa berkomunikasi, maksudnya satu kesatuan pasukan, sama-sama makhluk menyembah Allah yang kemudian jin yang terbuat dari api itu tidak terima dengan Nabi Adam yang terbuat dari tanah, karena kemuliaan tanah dengan api kan berbeda. Ya betul enggak? Sepakat enggak? Saya sepakat aja, cuma saya lagi coba mikir, tertarik untuk sebenarnya jadi gini, ini energi ya. Iya, energi. Energi itu tidak berbentuk, tapi ada, sebutlah energi. Nah, energi yang nggak ada ini terus jadi ada. Wujud energi yang bisa kita ukur itu salah satunya adalah cahaya. Nah, cahaya ini kan energi. Ya. Hakikatnya cahaya itu energi. Nah, energi sendiri bisa berubah bentuk. Yang paling kasar ya bentuknya wujud kasar. Bumi, tanah itu wujud kasar cahaya.
Nah kalau yang nggak kasarnya apa? Yo ini, wong api, saya punya 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 kayu, ya, korek api tak nyalain, tak gesek, just nyala. Nyala itu apa? Api itu apa? Nah di peristiwa ini api adalah gara-gara terjadinya proses perubahan wujud si zat A ketemu zat B Jadi api bereaksi, waktu mereka bereaksi berubah menjadi zat C. A B ketemu dari C, keluar cahaya. Itulah api atau keluar api. Itu satu. A B ketemu, tek, muncullah api. Dan A dan B jadinya zat C. Ini teori tentang api dulu. Api, pembakaran itu memerlukan oksigen. Itu zat A-nya. Zat B-nya contoh misalkan bensin. Kita mesti mereaksikan mereka, jebret, waktu mereka ketemu, set, muncul api. Energi lepas jadi api, si oksigen sama si bensin berubah jadi zat ketiga. Nah ini api ini memancarkan cahaya, energi keluar, ini api juga. Nah itu satu, ya. Ada lagi yang lain, ada nuklir, peristiwa nuklir atau peristiwa matahari. A ketemu, jebret, muncul cahaya. Tapi enggak, dia juga berubah jadi zat yang lain. Nah, jadi api yang dimaksud di situ, cahaya yang dimaksud di situ, itu susah dideteksi. Cuman sepakat aja, semuanya energi, kok asal mulanya energi. Jadi gini, atau gambaran lainnya begini. Tahu Jupiter? Jupiter, Iya. planet. Sama kayak bumi enggak, itu cuma kumpulan gas. Itu juga api ya. Gas kumpul, muter. Kita lihat dari jauh, kelihatannya seperti bumi, seperti planet, seperti padet. Padahal enggak. Tidak mungkin kita bisa mendarat di Jupiter. Kenapa? Ya kumpulan gas kok. Gas ini lama pasti mampet. Itu teori pembentukan planet. Mampet, mendingin, jadinya padat, jadilah kayak bumi. Nah gas ini dari mana? Kan asalnya gitu. Gas ini kan asalnya dari energi sebutlah misalnya energi ketuhanan lah ya, keluar jebret, energinya di tengah jalan berubah jadi benda, wujudnya bendanya kan bisa wujud gas ya. Begitu sejenis kumpul bentuk kayak Jupiter gas. Kalau Jupiter lama-lama didiemin jadinya kayak bumi, jadi padat, jadi tanah. Jadi memang barang paling kalau di proses ini yang paling rendah adalah kalau sudah berwujud padat, paling rendah. Jadi mungkin dulu si jin, si setan itu kan masalah kemuliaan. Iya. Kemuliaan jin maksudnya kan dulu kan kenapa jin itu menganggap dia itu menganggap lebih mulia daripada manusia yang terbuat dari tanah. Karena memang cahaya kan sifatnya stabil ya. Kalau ya enggak stabil, ibaratnya cahaya api ya stabil. Dia bisa merambat tanpa perantara. Cahaya kan di ruang hampa juga bisa merambat. Maksudnya ya memang secara itu kan kemuliaan, tapi kemudian menganggap bahwa tanah kan banyak kelemahan. Maksudnya tanah juga harus punya media. Jadi bayang ya, ini 1, ini 100, 1, 2, 3, 4, 5, terakhir 100. Ini energi.
terakhirnya jadinya apa? Jadinya tai, padatan. Padatan. Energi tidak ada, terus jadi ada mengeras, jadi partikel, membesar, gas, dari gas baru jadi padatan. Memang mesti diakui nanti energi di sini di nomor 1 0 1 ngebentuk 2 3, nanti di nomor 100-nya sebut paling akhir ini jadinya padatan. Itu proses energi Limbah kayak gitu. berarti termasuk tanah itu limbah. Iya. Makanya jin itu menganggap kita itu limbah. Limbah. Mungkin kayak gitu. Cocok. Paham nggak? Paham. Ini hukum kan cuma satu. Kalau aku melihat kayak Hukum gitu. energi. Hukum alam itu cuma satu. Apa itu? Ya, kejadiannya seperti ini namanya hukum alam, hukumnya Tuhan. Mau alam dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3, dimensi 4, hukumnya cuma satu. Makanya saya percaya ya cuma la ilaha illallah, hukumnya cuma satu doang. Kita topik yang berat loh. Berat. Ente mikir bertanya tentang substansi makhluk, tanah, api, cahaya. Bedanya api dan cahaya apa? Nah, aku mulai ya. Ini tanah, ini api, ini cahaya. Yang paling mulia mana cahaya? Karena kalau asal kejadian, energi itu nol, nggak ada, tidak ada bentuknya. Ya, begitu dia cuma energi, berubah wujud jadinya cahaya, berubah wujud lagi jadinya api, berubah wujud lagi jadinya padatan. Tanah itu